Oke guys, balik lagi di channel Kios Barcode sama gua Noval. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang program kasir atau point of sale, yaitu program restoran 3.0. Kalau penggunaannya sudah jelas ya, untuk usaha fast food, restoran, rumah makan, dan masih banyak yang lainnya. Cocok juga pakai program ini. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalam program ini? Yuk kita bahas bersama Kak Prudence. Halo, selamat datang ke Kios Barcode. Pada video kali ini, saya akan eh, memberitahu kalian fitur-fitur apa saja yang ada di program Resto edisi standar ya guys ya. Di sini terdapat fitur-fitur master data, persediaan, pembelian, penjualan, arus kas, laporan, dan pengaturan. Saya akan menjelaskan satu-satu dari fitur master data. Tampilan utamanya seperti ini. Lalu kita klik daftar item. Di sini udah ada contoh-contoh item-item yang dibuat. Di sini kalau klik item baru, kita akan muncul tampilan untuk membuat item. Semua di sini. Contohnya hasilnya akan seperti ini ya guys ya. Misalkan aku mau buat eh, nasi, di sini aku bisa klik edit. Di sini kita pilihnya stok, terus kodenya 001, terus nasi setengah. Ini jenisnya bisa kita kasih lalapan. Harga jual 4.000 itu. Ini kalau stok ya. Terus yang nasi setengah, nasi satu, terus nasi ayam bakar ini juga termasuk stok ya guys ya. Sebenarnya namanya ayam bakar aja. Simpan. Terus di sini ada nasi ayam bakar plus jeruk. Jadi kita kayak gabungan gitu. Jadi pilihnya itu yang menu di sini. Menu, terus pilih centang gabungannya, terus di komponennya seperti ini ada ayam bakar, jus jeruk, sama panas dingin gitu. Terus di sini kita juga bisa tambahin nasi satu di sini. Harganya berapa nasi satu? Misalkan 5.000. Jumlahnya misalkan satu. Simpan. Gitu. Kita simpan lagi. Hasilnya seperti itu. Jadi isi di dalam nasi ayam bakar es jeruk ini ada komponennya ayam bakar, jus jeruk, sama nasi satu. Terus kita juga bisa menu-menu jenis, air mineral, lalapan, mie, sendok, dan lain-lain kita bisa. Terus satuannya misalkan ada botol, buah, gelas, kilogram, piece. Misalkan kita mau tambahin satu lagi, misalkan porsi, kita juga bisa porsi. Jadi satu porsi itu kita bisa tambah-tambahin terus lagi di menu satu. Lalu sini ada kartu stok untuk melihat-lihat item keluar masuknya item di sini nanti keluar masuk stoknya. Masuk keluar gitu. Terus daftar supplier, kita bisa input supplier, input member, terus daftar agen, pelayan gitu. Kita bisa tambah-tambah ini pelayannya siapa namanya, misalkan Ayu. Ini kita samain aja kodenya sama namanya boleh. Lalu daftar member ini ibaratnya pelanggan kita ya guys ya. Terus akun kasnya misalkan ada kas kecil, kas besar, BCA, BRI, ShopeePay. Ini kita bisa tambah-tambahin lagi misalkan ada GoPay atau ada OVO, kita bisa tambah-tambahin sini termasuk kas ya. Terus meja. Nah, ini mejanya bisa dikasih meja nomor berapa aja. Jadi kita bisa tambah plus baru tidak terbatas untuk nomor-nomor meja. Dari persediaan ini ada stock of name seperti pemulihan ya. Untuk stop of name kayak misalkan barang itu rusak, barang itu hilang, atau misalkan busuk gitu, itu bisa kita stop of name atau pencatatan item rusak juga bisa. Di sini ada fiturnya juga ya. Di sini ada stok awal item, jadi kalau misalkan kalian sudah berjalan, kita bisa pakai saldo awal item ini untuk isi stok-stoknya di sini ya.
Nah ini stoknya berapa? Kita bisa tambah-tambahin di sini. Lalu di sini kita bisa klik proses, yes, oke. Nanti di item sini kita bisa pulihkan. Nah, stoknya udah masuk nih 100. Terus selanjutnya kita tutupin dulu modul-modul yang tadi kita buka. Di sini ada tambah item masuk kayak kita produksi sendiri ataupun item keluar. Ibaratnya kita kayak pergudangan sistemnya, barangnya jadi item keluar ini selain dari penjualan. Kalau item masuk ini selain dari pembelian, isi stok juga ya. Sama aja ini fiturnya ini daftarnya, ini daftar keluarnya. Nanti transaksi yang dari sini akan tampil semua di sini di daftarnya. Lalu ke pembelian, di sini ada PO dulu, ada pembelian, ada retur juga ada. Dari daftar pembayarannya juga ada. Jadi kita contoh aja, misalkan kita beli nih, terus itemnya kita beli apa? Misalkan kita beli ayam bakar. Ayam bakar, misalkan kita sedia misalkan 10 ayam bakar. Kalau ada suppliernya, misalkan kita tambah baru di sini. Kalau mau nambahin nama supplier, misalkan supplier A. Kita samain aja. Alamatnya misalkan Bekasi. Caranya apa? Kita bisa input-input di sini. Lalu kita pilih suppliernya. Klik tambah tadi. Ketuk 2 kali atau pilih. Sama aja. Terus pembayarannya misalkan kita cash. Atau misalkan kita jatuh tempo juga bisa ya. Kalau jatuh tempo tinggal dinolin aja. Terus jatuh temponya tinggal berapa hari. Misalkan 30 hari. Otomatis ayam bakar yang 10 ini akan masuk di menu daftar item. Jadi kita pulihkan aja ayam bakarnya 116, kita pulihkan. Oke, di sini kita bisa cek di kartu stok ya. Udah masuk ya 116, nambah 10 item ya di kartu stok. Item ayam bakar. Nah ini udah masuk 10 jadi 116 dari 106 tadi. Terus itu dia fitur pembeliannya. Nah tadi itu kan masih pembayarannya masih kredit ya. Ada di laporan hutang. Laporan hutang beredar kita cek. Tampilannya seperti ini. Sebentar aku kasih lihat dulu. Tampilannya seperti ini. Jadi dia kita masih punya hutang, maksudnya supplier A masih punya hutang. Kita masih punya hutang ke supplier A min H30. Tuh dia, ini aku pindahin lagi. Fitur Presto. Ini dia. Tampilannya seperti itu. Jadi lapor-laporannya ini banyak ya. Kalau pembelian hutang, kalau penjualan piutang. Itu ada. Dari laporan pembeliannya juga udah ada di sini. Terus habis itu ada juga fitur penjualan menu di sini. Jadi ada makan di tempat, ada fast food, ada juga bawa pulang. Ini fitur-fiturnya. Misalkan dia makan di meja nomor berapa, nanti kita bisa tahu. Meja 6 misalkan. Nama pemesannya siapa? Misalkan Budi. Pelayannya misalkan Wahyu. Lalu makanan yang dia pilih apa? Misalkan ayam bakar. Oke. Terus sama nasi 1. Oke. Terus keluar. Minumannya misalkan dia mau pilih apa? Es teh manis. 1. Hasilnya 37.000. Lalu kita kirim ini nanti akan
tercetak di dapur, klik yes, dia bakal ngecetak di dapur itu ayam bakar sama isi-isinya ini. Lalu dia sedang makan warna hitam. Lalu kalau dia sudah kelar makan, lalu kita bayar di sini. Terus pembayaran tunainya apa? Misalkan kita ganti, misalkan dia mau pembayarannya pas Shopee. Kita klik OK aja. Terus pembayaran tunainya langsung 37.000 kita tulis. Di sini kalau misalnya kita mau setting plus pajak 11%, kita bisa setting di sini 11. Jadi totalnya 41.070. Oke, langsung kita perbarui dulu. Lalu klik selesai. Nah ini kalau klik yes akan cetak bilnya di struk. Kalau no ya nggak tercetak, tapi tersimpan. Lalu akan ada di fitur daftar penjualan di sini hasilnya, gitu. Terus di sini juga kita bisa lihat laporan penjualannya. Ini yang rekap. Hasilnya seperti ini, 41.000 plus pajaknya. Terus selanjutnya selanjutnya di sini lapor-laporannya banyak sekali ya dari fitur-fiturnya. Terus dari arus kas ya, kita bisa buat arus kas yang tadi nih Shopee masuk ya ke sini. Kode akunnya, saldonya di sini masuknya. Misalnya kita mau lihat kas kecil, kas besar semua di sini. Lihat ya, saldonya sekarang segini. Yang Shopee. Tipenya bisa ngelihat kas masuk, kas keluar, ini nggak ada ya. Karena kita nggak ada pengeluaran atau pemasukan. Ini masuknya ke penjualan, jenisnya jual. Masuk saldonya 41.000. Di sini ada kas transfer. Misalkan kita mau mindahin saldo yang Shopee ke mana gitu, ini bisa. Misalkan kita pindahin ke Shopee, ke akun kas bank BCA kita. Tadi berapa? 41.000 ya? 41.070. Lalu keterangannya sini misalkan transfer ke BCA. Simpan. Oke. Lalu akan terjadi di sini ya. Terus kita buka arus kasnya. Pulihkan. Nah, di sini akan transfer. Jadi saldonya udah 0. Lalu dia akan masuk di bank BCA. 41.000 transfer ke BCA. Di sini ada keterangannya transfer, terus keterangan transfer ke BCA. Ini udah masuk akunnya ke BCA. Oke. Terus selanjutnya banyak sekali ya yang bisa di lihat-lihat dari fitur laporannya, dari laporan kas, laporan laba jual. Di sini aku laba jualnya nggak naruh karena tadi harga pokoknya aku nolin ya. Kalau nolin nanti kelihatan di sini laporan laba kotor jual rekap ya. Di situ. Ini fitur-fitur item-itemnya. Di sini laporan penjualan per itemnya bisa kita lihat semua bentuk-bentuknya. Terus dari pengaturan kita bisa isi-isi ya di data perusahaan. Terus data user, kelompok akses user. Di sini kita ada beberapa. Jadi kalau admin ini kebuka semua fitur-fiturnya. Kalau manajer nanti apa aja yang bisa dirubah gitu. Kasir bisanya apa aja gitu. Nanti kita bisa centang-centang bisanya apa aja gitu. Ini aku memakai akun admin. Lalu untuk import item-itemnya dari Excel juga bisa. Terus dari backup database juga sudah aman ya. Sama restore sini ada backup restore. Ada pengaturannya juga, ada vacuum full reindex buat membersihkan data kita dari file-file sampah juga bisa mempercepat. Terus habis itu dari fitur item
Di sini juga ada harga beli sama harga jual rokok. Oh ya, di sini aku udah input harga pokok sama harga jual ya. Untuk item minum es teh manis, berarti kita bisa cek di laporan laba jual. Rekap, kita cetak. Oke, aku arahin dulu. Nah, ini dia 37 subtotalnya, terus total pokoknya 24.000, berarti laba kotornya kita terima adalah 12.500. Ini adalah laba jual kita, keuntungan kita. Dan yang dikurangi dengan harga pokok tadi. Yang 37.000 ini adalah total keseluruhan. Oke. Terus dari fitur-fitur lain juga banyak ya. Di sini ada fitur laporan kas, yang tadi ya kas masuk, kas keluar, kas transfer, semua masuknya ke sini. Fitur penjualan, ada item terbaik, penjualan per item, ini kita bisa lihat-lihat fiturnya banyak sekali. Oke guys, terus untuk itemnya kita bisa buat banyak, nggak terbatas juga. Terus dari filenya kita bisa ngasih gambar di sini. Tapi gambar ini mungkin harus spek tinggi juga untuk kasirnya atau spek komputernya. Terus untuk pixelnya juga ada syarat, itu 70x70 aja untuk gambarnya. Oke, gambar makanannya. Terus di sini banyak sekali ya, bisa dilihat-lihat dari fitur persediaan, pembelian, untuk nambah stok, penjualan untuk keluar gitu barangnya, terus arus kasnya juga ada, laporan-laporannya juga lengkap ya, bisa dilihat-lihat sampai ke laba jual kotor juga, ke pengaturannya juga lengkap ya di sini. Ini bisa setting printernya juga, ada printer apa aja, misalkan printer set, printer kitchen juga ada. Oke. Oke, paling gitu aja penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like videonya dan komen bagi kalian yang belum paham. Terima kasih. Nah, jika kalian berminat dengan program ini, kalian bisa cek link yang udah gue taruh di deskripsi ya. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Gua Nopal, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.